Fajar belum sepenuhnya menyingsing di ufuk timur, tapi hiruk-pikuk pasar pagi Cirebon sudah menggeliat bagai raksasa yang bangun dari tidur. Pedagang mulai membentangkan terpal, ibu-ibu menawar harga sayur, dan aroma ikan asin bercampur dengan bau tanah basah menciptakan simfoni khas pagi itu. Namun di balik semua keramaian itu, ada ketegangan yang mengintai, sebuah teror tak terlihat yang membuat banyak wajah tertunduk saat sosok itu melangkah. Dialah Ganda Goci, lelaki bertubuh gempal, kepala pelontos, dan dada bidang dipenuhi tato naga bersisik merah yang seolah hidup di balik singlet lusuhnya. Suaranya serak seperti karat, dan tatapannya menyimpan ancaman yang tak perlu diucap. Tak ada yang berani menyapanya kecuali dengan suara gemetar, sebab di tangannya, pasar ini adalah kerajaan yang dibangun dari ketakutan dan darah. Ia bukan sekadar preman, tapi raja bayangan yang menentukan siapa boleh hidup tenang dan siapa harus menderita. Pagi itu, langkah Goci terdengar nyaring di lorong sempit pasar. Para pedagang buru-buru menyodorkan amplop, uang keamanan. Begitu mereka menyebutnya, meski tak ada yang merasa aman. Seorang pemuda penjual ayam, baru 3 bulan jualan, terlambat menyerahkan jatah dan langsung diseret ke belakang kios, hanya untuk kembali dengan muka lebam dan mata bengkak. Tak ada yang menolong, semua hanya menunduk, pura-pura sibuk menyusun dagangan. Gua udah bilang, pasar ini punya gua. Yang nggak nurut, gua kubur hidup-hidup di bawah los sayur. Teriak Goci, menyiram wajah anak muda itu dengan air kotor dari ember. Kata-katanya menyayat, bukan hanya kepada korban, tapi kepada seluruh pasar yang sudah terlalu lama dibungkam oleh kekuasaan gelap. Meski kejam, Goci punya caranya sendiri untuk menjaga keteraturan. Tak ada maling yang berani beraksi di bawah kekuasaannya, dan tak ada pedagang luar kota yang boleh masuk tanpa restunya. Ia menanam orang-orangnya di tiap sudut pasar, mata dan telinga yang siap melaporkan setiap gerakan mencurigakan. Bahkan satpam pasar pun hanya berani mengangguk hormat padanya, seperti bawahannya sendiri. Namun di balik segala kekuasaannya, Goci bukan tanpa musuh. Beberapa kali ada yang mencoba menantangnya, pendatang baru, tukang silat, bahkan mantan tentara. Tapi semuanya berakhir dengan luka, aib, atau raib tanpa jejak. Konon, Goci menyimpan ajian rawa rontek dari guru mistis di kaki Gunung Ciremai, ilmu kebal yang membuatnya tak bisa mati walau tubuhnya tercabik. Pagi itu, langit Cirebon tampak berbeda. Awan bergulung tebal di atas pasar, meski tak ada tanda-tanda hujan. Burung-burung enggan terbang rendah, dan seekor kucing tiba-tiba melolong saat Goci melangkah melewati warung kopi. Beberapa pedagang merasa merinding, tapi tak tahu kenapa. Seolah alam pun mulai gelisah akan sesuatu yang tak mereka mengerti. Dan di kejauhan, dari balik kerumunan, seorang pria tua dengan gerobak dodol mendorong dagangannya perlahan. Sorot matanya tajam tapi tenang, wajahnya bersih meski dipenuhi kerutan waktu. Ia baru datang semalam dari arah barat, dan belum tahu bahwa pasar ini dikuasai oleh seorang iblis bercambuk besi. Atau mungkin, justru ia datang karena sudah tahu. Gerobak kayu itu melintasi lorong pasar dengan pelan namun pasti, roda-rodanya berderit lirih seolah membawa beban tak hanya dagangan, tapi juga cerita panjang dari tanah seberang. Di atasnya, tumpukan dodol hitam pekat dibungkus daun kelapa kering tersusun rapi, menguar aroma manis yang anehnya mampu menembus bau amis ikan dan anyir darah kekuasaan Goci. Sang penjual, pria berusia sekitar 60-an dengan kopiah lusuh dan kain sarung digulung setinggi betis, tersenyum ramah pada siapapun yang dilewatinya. Wajahnya teduh, tapi menyimpan sesuatu yang tak mudah ditebak, seperti lautan yang tenang tapi dalam dan kelam. Dodol Banten, dodol asli, manisnya nyusup sampai ke tulang, begitu seruannya, lirih tapi mantap. Beberapa pedagang yang awalnya takut-takut mulai mengintip dari balik lapaknya. Mereka heran, siapa kakek ini yang berani berdagang tanpa izin Goci. Tapi sesuatu dalam dirinya membuat orang enggan memperingatkan. Ada hawa yang ganjil di sekeliling pria itu, bukan menyeramkan, tapi menenangkan secara tak wajar. Seorang ibu penjual sayur, yang biasanya ketakutan tiap kali melihat orang baru, malah berani menyapa. "Dodolnya berapa, Mang?" tanyanya. Pria itu tersenyum, menyerahkan sebungkus kecil. "Cobain dulu, Bu. Kalau cocok, baru beli," ucapnya ringan. Si ibu mencicip, dan matanya membelalak. "Astagfirullah, ini enak pisan," serunya sambil mengacungkan jempol. Pedagang lain mulai mendekat, penasaran. Tak butuh waktu lama, gerobak Mang Budi dikerubuti pembeli. Dodolnya laris manis,
Anak-anak kecil pun datang berebut, dan tanpa diminta, Mang Budi membagikan potongan kecil untuk mereka. Rejeki jangan disimpan sendiri, harus ngalir, biar berkah, ucapnya sambil mengelus kepala seorang bocah dengan penuh kasih. Orang-orang mulai berbisik, siapa dia sebenarnya, kenapa dia tak gentar sama sekali. Dari kejauhan, salah satu anak buah Goci memperhatikan kejadian itu dengan kening berkerut. Pria tua itu bukan hanya berdagang tanpa izin, tapi juga menarik simpati warga. Sebuah ancaman tak kasat mata. Ia segera melapor pada Goci yang sedang duduk di warung kopi, merokok sambil menghitung uang setoran. "Bos, ada orang tua aneh jualan dodol. Orang-orang langsung suka dia, nggak pakai izin, tapi santai banget." Goci menghentikan hitungannya, matanya menyipit. "Orang tua, gerobak dodol," gumamnya. Ia membanting puntung rokok ke tanah. Berani-beraninya masuk wilayah gua tanpa izin. Gak kenal tempat rupanya, hawa panas langsung menguar dari tubuhnya. Orang-orang di sekitar diam seribu bahasa, tahu bahwa badai sedang menunggu waktu untuk meledak. Sementara itu, Mang Budi duduk di sudut pasar, menyeduh kopi yang dibelinya dari warung sederhana. Matanya memandangi keramaian dengan tenang, seolah tak ada yang bisa mengganggu batinnya. Ia tahu betul di mana ia berada. Ini bukan sekadar pasar, ini medan ujian. Tempat di mana kegelapan berkuasa dan cahaya diuji. Ia tak datang hanya untuk berdagang, tapi membawa misi yang lebih besar dari sekadar dodol. Angin pagi mulai berubah arah. Awan masih menggantung rendah. Burung-burung masih enggan bersuara. Dan di bawah langit Cirebon yang murung, dua kutub kekuatan mulai saling mendekat. Satu dari kekuasaan yang dibangun lewat teror. Satunya lagi dari ketenangan yang tumbuh dari laku tapa dan ilmu yang disimpan dalam diam. Pasar pagi akan segera menjadi medan benturan takdir. Keesokan harinya, pasar pagi Cirebon terasa berbeda. Pedagang-pedagang membuka lapak dengan gerak canggung, mata mereka sesekali melirik ke arah jalan masuk, seolah menanti sesuatu yang menakutkan datang dari sana. Berita tentang penjual dodol misterius dari Banten menyebar cepat, bagai angin membawa kabar keramat. Semua tahu, Goci tak akan tinggal diam. Dan bila Goci sudah bergerak, selalu ada darah yang tumpah. Di sudut pasar, Mang Budi sedang membereskan gerobaknya. Wajahnya tetap tenang, senyum tipisnya tak berubah. Ia melayani pembeli seperti biasa, tak terganggu oleh bisik-bisik dan tatapan cemas yang mengiringinya. Beberapa pedagang muda mendekat, menawarinya teh dan nasi bungkus sebagai bentuk terima kasih. Meski mereka tak mengerti siapa dia, ada rasa aman saat berada di dekatnya, rasa yang telah lama hilang dari pasar ini. Tak lama kemudian, suasana mendadak berubah. Derap langkah keras terdengar dari arah barat pasar. 5 pria berbadan kekar, berjaket kulit hitam dan bersenjata besi, berjalan dengan sorot mata tajam. Di belakang mereka, Goci melangkah pelan, wajahnya dingin seperti patung batu. Pasar seketika hening. Seorang penjual tempe menjatuhkan baskomnya karena gemetar, dan suara dentingan itu seolah jadi lonceng kematian. Mang Budi tetap di tempatnya, menyendokkan dodol ke daun kelapa dengan gerakan pelan. Ia tak menoleh, bahkan saat bayangan tubuh Goci menjulur panjang di atas tikar dagangannya. Hening menggantung di antara mereka. Goci menatapnya tajam, mencoba menembus ketenangan pria tua itu. "Lu baru?" "Iya," tanyanya pelan, tapi mengandung ancaman. "Udah tahu aturan pasar sini belum?" Mang Budi berhenti sejenak, menatap wajah Goci untuk pertama kalinya. Tatapannya tak menantang, tapi dalam. "Saya cuma dagang, nak. Cari rejeki halal. Saya gak ganggu siapa-siapa," ucapnya pelan tapi mantap. Goci tertawa singkat, lalu mendekat, menendang salah satu bungkus dodol hingga jatuh dan hancur di tanah. "Ini wilayah gua, semua yang dagang di sini, harus bayar. Paham, dodol tua?" Satu langkah maju dari anak buah Goci, tangan mereka mulai mengepal. Tapi tiba-tiba, angin bertiup aneh, dingin dan menusuk, meski matahari sudah tinggi. Salah satu dari mereka yang paling depan mendadak merasa pusing, lututnya lemas. Mang Budi hanya duduk tenang, menatap lurus ke arah Goci. "Saya gak suka keributan, tapi kalau kamu maksa, saya juga bisa lupa diri," ucapnya lirih. Detik itu, mata Goci menyipit. Ada sesuatu dalam sorot mata Mang Budi yang membuatnya ragu sesaat. Bukan takut, tapi bingung, seolah dia sedang menatap bukan sekadar orang tua biasa, melainkan sesuatu yang lebih tua dari waktu. Tapi harga dirinya tak mengizinkan mundur. Ia meludah ke tanah,
lalu berkata dingin, gue kasih waktu sampai Jumat. Kalau lu masih di sini, gua kubur lu sama dodol-dodol lu sekalian. Setelah rombongan Goci pergi, pasar masih sunyi. Tak ada yang bicara, angin kembali tenang, dan burung-burung mulai berkicau kembali. Mang Budi berdiri, mengambil bungkusan dodol yang hancur, lalu duduk lagi. Ia menghela napas panjang, waktunya sudah dekat, Jumat tinggal 3 hari lagi. Dan ia tahu, bukan hanya dagangannya yang akan diuji, tapi juga ilmu, keyakinan, dan warisan ajian yang selama ini ia jaga dalam diam. Hari beranjak sore, langit Cirebon berwarna tembaga muram saat awan menggantung berat di atas pasar. Meski matahari belum terbenam, sinarnya sudah tak sanggup menembus mendung. Pasar mulai sepi lebih cepat dari biasanya. Para pedagang memilih pulang lebih awal, bukan karena dagangan habis, tapi karena bayangan Jumat yang mendekat membawa firasat buruk. Di antara lorong-lorong yang mulai kosong, hanya satu gerobak yang masih bertahan, gerobak dodol Mang Budi. Di belakang gerobak itu, Mang Budi duduk bersila, mata terpejam, bibirnya komat kamit melafalkan doa-doa tua dalam bahasa Sunda kuno. Di tangannya, seutas benang hitam dililitkan ke jari telunjuk, mengikat pusaka gaib yang disimpan dalam tubuhnya sejak muda. Ajian Brajamusti, ilmu pamungkas warisan dari guru sepuh di Gunung Karang, mulai ia bangkitkan perlahan. Bukan untuk gagah-gagahan, tapi sebagai tameng bagi kebenaran yang akan diuji oleh kebengisan. Di tempat lain, di ruangan sempit di balik kios ikan asin, Goci duduk gelisah. Entah kenapa, sejak bertatap mata dengan Mang Budi, dadanya terasa sesak. Tatapan itu bukan sekadar mata orang tua biasa, ada kekuatan sunyi yang menyusup dan mengguncang jiwanya. Matanya tuh, kayak jurang, gumam Goci sambil menggenggam botol arak. Diam, tapi dalam, dan gua gak bisa lihat dasarnya. Ia menepis rasa itu dengan marah, lalu memanggil 4 orang kepercayaannya. Kita serang dia besok malam. Gak usah nunggu Jumat, sebelum dia sempat siap, kita hantam duluan. Bikin dia nyesel pernah injek pasar ini, perintah Goci dingin. Anak buahnya mengangguk, tapi salah satu dari mereka, si Kurdi, sempat ragu. Bos, gua rasa orang tua itu bukan orang sembarangan. Kayaknya dia bawa ilmu. Goci menamparnya keras. Lu takut sama kakek dodol? Kalau takut, besok gak usah ikut. Sementara itu, di musala kecil dekat los sayur, Mang Budi menyapu lantai sambil bersenandung pelan. Seorang pemuda bernama Edi, tukang parkir yang dari awal hari memperhatikannya, mendekat dan berbisik, Mang, kenapa gak pergi aja? Goci itu gak punya hati. Banyak orang udah babak belur gara-gara dia. Mang Budi tersenyum, lalu menepuk bahu Edi. Kalau semua orang baik pergi, kapan tempat ini bisa bersih, Di? Kadang, yang diam juga harus berdiri. Malam turun pelan, membawa hawa dingin yang menusuk. Pasar pagi berubah menjadi lautan bayangan. Beberapa pedagang yang tinggal di los jaga malam tak bisa tidur tenang. Mereka tahu, badai akan datang lebih cepat. Di sudut pasar, seekor anjing hitam melolong panjang ke arah langit, pertanda buruk dalam keyakinan orang-orang tua. Dan di bawah langit Cirebon yang kelam, 2 kekuatan sudah saling mempersiapkan. Satu dari tubuh beringas yang haus kuasa. Satunya lagi dari jiwa tua yang lapuk oleh waktu, tapi disepuh oleh ilmu dan keteguhan. Esok malam bukan sekadar pertarungan fisik, tapi pertarungan 2 dunia, kekuasaan dan keluhuran. Dan pasar akan menjadi saksi dari apa yang selama ini hanya hidup dalam dongeng-dongeng tua. Malam itu, pasar pagi Cirebon tenggelam dalam keheningan yang aneh. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada tiupan angin, seolah seluruh alam menahan napas menanti sesuatu yang tak bisa dihindari. Los-los pasar yang biasanya ramai dengan suara tukang jaga dan pengamen malam kini sepi seperti kuburan. Hanya lampu-lampu temaram dari kios yang belum padam memantulkan bayangan panjang di dinding-dinding kayu lapuk. Di lorong sempit dekat tempat Mang Budi biasa mangkal, 5 sosok bayangan bergerak cepat seperti tikus malam. Goci memimpin sendiri, wajahnya bengis dan penuh dendam. Di tangannya, sebatang besi beton sepanjang lengan tergenggam erat. Anak buahnya masing-masing membawa senjata tajam, celurit, rantai besi, dan besi panjang bergerigi. Kita selesaikan ini malam ini. Besok pasar harus bersih dari si tua bangka itu, desis Goci. Namun langkah mereka terhenti saat memasuki los yang dituju. Gerobak dodol masih berdiri di tempat, tapi Mang Budi tidak terlihat. Hening, Goci mengangkat tangan,
memberi isyarat berhenti. Dia pasti di sekitar sini, bisiknya tajam. Tapi baru saja Kurdi hendak melangkah maju, tiba-tiba lampu-lampu padam serentak, dan pasar tenggelam dalam gelap gulita. Suara desir angin dingin mendesir cepat, bukan angin biasa, tapi membawa aroma kemenyan dan tanah basah. Dari kegelapan, terdengar suara lantang namun dalam, berat namun tenang. Yang datang dengan niat buruk, akan pulang tanpa arah. Seketika api menyala dari sudut gerobak, bukan api biasa, tapi api biru kecil melayang-layang, mengitari tubuh Mang Budi yang kini muncul dalam balutan sorban putih dan mata yang memancarkan cahaya redup kehijauan. Ajian Brajamusti telah bangkit sepenuhnya. Goci tertegun, matanya membelalak. Apaan ini, dukun loya? Hah! Bentaknya, berusaha menutupi ketakutannya. Tapi tubuhnya justru mundur setapak. Mang Budi tidak menjawab. Ia mengangkat tangan kanan, dan udara di sekitarnya bergetar. Tanah retak halus. Salah satu anak buah Goci, si Ujang, tiba-tiba terlempar ke belakang tanpa disentuh apapun, menabrak dinding kios dan pingsan seketika. Kurdi yang tadi paling ragu langsung menjatuhkan rantai besinya dan kabur. Dua lainnya mencoba menyerang bersama-sama, tapi sebelum sempat mendekat, Mang Budi mengayunkan tangan ke bawah sambil berzikir lirih. Sekejap, mereka ambruk ke tanah, menggeliat seperti orang kesurupan. Goci kini tinggal sendiri, terengah, gemetar, dan tak bisa lagi menyembunyikan rasa takut yang menyesakkan dadanya. Lu, siapa sebenarnya? Hah! Mang Budi melangkah perlahan ke arah Goci, tak menyentuh tanah, kakinya melayang sejengkal di atas ubin pasar. Aku cuma orang tua yang lelah melihat anak-anak muda dirusak kekuasaan, ucapnya pelan. Ilmu bukan untuk menaklukkan, tapi untuk menjaga, dan malam ini, kamu tak berhak lagi menjadi penguasa. Goci berteriak dan melempar besi beton ke arah Mang Budi. Tapi besi itu berhenti di udara, menggantung sesaat, lalu jatuh ke tanah seperti dipatahkan kehendak alam. Pasar kembali hening. Goci jatuh berlutut, tubuhnya gemetar. Ia mencoba lari, tapi kakinya lumpuh tak bisa bergerak. Mang Budi memejamkan mata, mengucap satu mantra pendek. Udara kembali tenang, lampu menyala, dan 5 pria yang tadi menyerang kini tergeletak tak berdaya di tanah. Dari kejauhan, beberapa pedagang yang mengintip melihat kejadian itu, dan mereka tahu, pasar pagi baru saja menyaksikan kekuatan yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Keesokan harinya, sinar matahari menyapu pasar pagi Cirebon seperti biasa. Tapi hari itu, pasar tidak lagi sama. Bisik-bisik menyebar lebih cepat dari kabar harga cabai naik. Semua pedagang sudah tahu, Goci, preman yang selama ini jadi raja pasar, dikalahkan oleh seorang penjual dodol tua dari Banten. Tak ada yang tahu detail pastinya, tapi mereka melihat dengan mata kepala sendiri, anak buah Goci digotong keluar pasar dalam kondisi babak belur dan pingsan, sementara Goci sendiri tidak muncul sama sekali. Beberapa tukang jaga malam bersaksi bahwa Goci sempat berteriak-teriak seperti orang kesurupan saat tengah malam. Ada yang bilang dia melihat ular emas keluar dari gerobak dodol. Ada pula yang bersumpah mendengar suara gamelan dari langit ketika api biru menyala. Tapi satu hal yang pasti, Goci lari tanpa menoleh ke belakang, dan hingga pagi menjelang, tak satu pun anak buahnya berani kembali ke pasar. Mang Budi sendiri bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Ia kembali menggelar tikar, menata dodol, dan menyapa pelanggan dengan senyum hangat. Tapi para pedagang menatapnya dengan cara berbeda kini. Bukan sekadar hormat, melainkan campuran kagum, takut, dan penasaran. Beberapa dari mereka datang diam-diam, membawa kopi atau sekadar menawarkan rokok sebagai bentuk penghormatan. Tapi Mang Budi hanya tersenyum dan berkata, "Saya cuma dagang. Sama seperti kalian." Di salah satu sudut pasar, Bu Erna, pedagang bawang yang biasanya paling cerewet, kini jadi orang paling sering mengingatkan anak-anak muda, jangan berisik dekat Mang Budi. Beliau itu orang sakti, tahu. Bahkan anak-anak kecil yang biasanya berlarian kini menunduk sopan tiap lewat depan lapaknya. Suasana pasar jadi lebih tenang, lebih rapi, dan entah kenapa, lebih damai. Namun di sebuah rumah tua di pinggiran Cirebon, Goci duduk muram di kursi bambu reyot. Tubuhnya masih gemetar, bukan karena luka fisik, tapi karena ketakutan yang merasuk hingga tulang sumsum. Seumur hidup jadi preman, ia baru sekali itu merasa benar-benar tak berdaya. Bayangan mata Mang Budi menghantuinya setiap kali ia memejamkan mata. Ia menyumpah serapah, membanting gelas, tapi itu tak mampu menyingkirkan rasa ngeri yang terus menggigit hatinya.
Salah satu mantan anak buahnya, Doni, datang diam-diam. "Bos, kita gak bisa tinggal diam. Pasar itu milik kita." Tapi Gochi hanya menggeleng lemah. "Lu gak ngerti, Don. Itu orang bukan manusia biasa. Dia punya ilmu dari alam lain. Kalau kita nekat, kita mati bukan cuma di dunia ini." Doni terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat Gochi ketakutan seperti anak kecil kehilangan arah. Namun di balik semua itu, di tempat lain yang lebih sunyi dan lebih tua, ada sepasang mata yang mengawasi. Seorang lelaki berjubah hitam duduk di dalam gua batu, membaca mantra kuno. Dari kitab lontar yang lapuk. Ia adalah Ki Jagapati, guru besar aliran ilmu hitam yang pernah satu perguruan dengan Guru Mang Budi. Ia merasakan pergerakan ajian Brajamusti yang telah lama tidak muncul. "Budi, kau akhirnya keluar dari bayang-bayang," bisiknya lirih, "dan itu berarti waktuku juga telah tiba." Pasar mungkin mulai tenang, tapi di balik ketenangan itu, badai baru mulai bergulung di balik gunung, dan dendam lama yang telah tertidur selama puluhan tahun mulai menggeliat. Pertarungan antara Gochi dan Mang Budi mungkin baru permulaan, karena kini, kekuatan yang jauh lebih gelap, jauh lebih tua, dan jauh lebih mematikan mulai bangkit dari tidurnya. Langit Banten mendung, padahal belum masuk musim hujan. Di kaki Gunung Karang, kabut menggantung rendah, menyelimuti pepohonan seperti bisikan roh leluhur yang belum tuntas urusannya. Di puncak lereng yang sepi, berdiri sebuah padepokan tua. Bangunannya dari kayu jati hitam, tak ada papan nama, hanya ukiran kepala naga di pintu depan. Dari dalam, terdengar alunan kidung Sunda kuno yang dilantunkan lirih oleh seorang perempuan tua. Di tengah ruangan, duduk bersila seorang lelaki berambut putih panjang, Ki Jagapati. Mata Ki Jagapati tertutup, tapi jiwanya melayang jauh, menembus batas ruang dan waktu. Ia sedang menyusuri kenangan tentang seorang murid bernama Budi yang dulu menolak ajaran gelapnya. Dahulu mereka sama-sama menimba ilmu pada Eyang Arya Wisesa, sang guru agung yang hanya menerima 3 murid seumur hidup. Tapi ketika Eyang wafat, Jagapati memilih jalan hitam, ilmu pemanggil roh, kekuatan manipulasi batin, dan kekebalan darah dukun. Sedang Budi memilih jalan terang, ajian Brajamusti, ajaran yang mengikat tubuh dengan cahaya keadilan dan kesabaran. "Aku kira kau sudah mati dalam pertapaanmu, Budi," gumam Jagapati. "Tapi kau muncul lagi, demi pasar kecil." Ia tertawa sinis. Bahkan cahaya pun akan padam jika terlalu dekat dengan gelap. Ia bangkit dari duduk, mengambil kendi berisi darah kelelawar, lalu mencipratkan ke api kecil di depannya. Nyala api berubah ungu, dan asapnya membentuk bayangan Mang Budi yang duduk tenang di pasar. Mata Jagapati menyipit, waktunya menagih janji lama. Sementara itu, di Cirebon, Mang Budi berdiri sendirian di tepi sungai kecil belakang pasar. Matanya menatap air yang mengalir perlahan, tapi pikirannya jauh melayang ke masa lalu. Ia teringat saat muda, saat pertama kali belajar membuka simpul tenaga dalam, saat dirinya hampir tergoda dengan kekuatan yang menjanjikan kekebalan dan kekuasaan. Tapi di tengah godaan itu, sang guru memeluknya erat dan berkata, "Ilmu itu hanya berarti jika kau menggunakannya untuk menjaga, bukan menguasai." Mang Budi sadar, kemunculan kembali Ki Jagapati bukan kebetulan. Ia bisa merasakan hawa gelap itu kembali merambat dari tanah, dari angin, dari desiran dedaunan. Dunia lama yang telah ia tinggalkan, kini menjemputnya kembali. Tapi kali ini, bukan hanya dia yang terancam. Pasar ini, orang-orang kecil, pedagang jujur, anak-anak yang berlari sambil membawa kerupuk, semua akan jadi korban jika kekuatan hitam itu bangkit. Di malam harinya, saat pasar sepi, Mang Budi kembali mempersiapkan diri. Ia membuka gulungan kain tua berisi pusaka Brajamusti, seutas sabuk kuning gading yang hanya bisa dipakai oleh pemilik jiwa bersih. Ia melilitkan sabuk itu ke pinggangnya, tubuhnya bergetar ringan, seperti menyatu kembali dengan kekuatan lama yang dulu ia kubur dalam-dalam. Dari mulutnya, meluncur doa yang hanya bisa didengar oleh roh penjaga tanah Banten. Sementara itu, di tempat yang berbeda, Ki Jagapati menancapkan paku emas ke tanah, memanggil makhluk penjaga dimensi kegelapan. "Budi, aku akan datang. Dan kali ini, tak ada guru yang akan melindungimu." Kabut tebal mulai turun dari gunung, menyusup hingga ke pesisir. Langkah kaki yang tak terlihat mulai bergerak. Dunia lama bangkit perlahan, dan perang yang sudah ditunda selama puluhan tahun, akhirnya dimulai. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika pasar pagi Cirebon tiba-tiba berubah sunyi. Aneh,
Tidak ada suara ayam jago, tak terdengar riuh tawa tukang sayur, bahkan langkah kaki para pedagang pun seperti ditelan bumi. Kabut tebal menyelimuti seluruh los pasar, jauh lebih pekat dari biasanya. Kabut ini bukan kabut biasa, dinginnya menusuk, dan baunya seperti tanah basah bercampur kemenyan basi. Di antara kabut itu, muncul bisikan-bisikan halus, menyusup ke telinga setiap orang yang masih terjaga. Mang Budi yang baru selesai menyiapkan dagangannya langsung merasa ada yang tak beres. Ia menengadah, mencium aroma darah samar yang terbawa angin. Jagapati, gumamnya lirih. Ia menutup mata sejenak, lalu membuka sabuk Brajamusti dan melilitkannya lebih kencang. Detik itu juga, tubuhnya memancar cahaya lembut keemasan, menembus kabut dan membuat hawa dingin sedikit mereda di sekitarnya. Tapi ia tahu, ini baru permulaan. Dari ujung pasar, terdengar jeritan panjang. Seorang pedagang tempe, Pak Jalal, berlari keluar dari kiosnya dengan mata melotot dan tubuh gemetar. "Bayangan, ada bayangan hitam menyeret anak saya," teriaknya panik. Orang-orang mulai keluar dari tempat persembunyian mereka, tapi tak satu pun berani mendekat. Dari sela-sela kabut, terlihat sosok hitam besar, lebih tinggi dari manusia, berjalan perlahan sambil menyeret sesuatu. Tapi setiap kali didekati, sosok itu lenyap begitu saja. Mang Budi maju sendirian, memasuki pusaran kabut. Di dalamnya, udara seperti berubah wujud, berat, penuh tekanan, dan waktu seolah berjalan lebih lambat. Ia mengangkat tangannya, membentuk mudra perlindungan. Dari ujung jari-jarinya, cahaya keemasan memancar membelah kabut, memperlihatkan sosok-sosok mengerikan, makhluk tinggi bertanduk, bermata merah, dan tubuh mereka dililit asap hitam. Mereka bukan manusia, mereka bayangan dendam, makhluk hasil pemujaan ilmu hitam Ki Jagapati. Salah satu makhluk itu melompat ke arah Mang Budi, mulutnya menganga memperlihatkan taring tajam. Tapi sebelum menyentuh tubuh Mang Budi, sabuk Brajamusti menyala terang, dan makhluk itu terhempas ke belakang sambil menjerit keras, tubuhnya terbakar api cahaya. Yang lain mendesis marah, mulai mengepung. Mang Budi berdiri tegak di tengah kepungan, membaca doa dalam bahasa Sunda kuno, dan tanah di bawahnya bergetar. Cahaya membentuk lingkar pelindung, namun pertempuran ini tidak sekadar fisik. Di benaknya, suara Ki Jagapati bergema, seperti menyusup melalui celah-celah pikirannya. "Masih kau pilih cahaya, Budi? Lihat mereka, mereka tak akan pernah menghargai pengorbananmu. Gabunglah denganku, kita bisa kuasai pasar, kota, bahkan negeri ini." Tapi Mang Budi menjawab dalam hati, kekuatan tanpa welas asih hanya membawa kehancuran. Dengan satu hentakan kaki, ia memancarkan gelombang cahaya yang menyapu seluruh pasar. Bayangan-bayangan itu menjerit, menguap menjadi asap hitam dan lenyap seketika. Kabut pun perlahan menghilang. Pasar kembali terang, meski banyak yang belum pulih dari rasa takut. Anak Pak Jalal ditemukan dalam keadaan pingsan di balik tumpukan karung, tapi selamat. Orang-orang mulai mengerti bahwa ancaman kali ini bukan hanya soal preman atau kekuasaan. Ini perang antara dua dunia. Mang Budi menatap langit yang kini mulai memerah oleh mentari pagi. Di kejauhan, ia bisa merasakan pandangan Jagapati masih mengawasi. Ini bukan akhir, tapi baru awal dari kembalinya kekuatan lama yang pernah nyaris menghancurkan Nusantara. Dan kini, satu-satunya yang berdiri di antara kegelapan dan rakyat kecil, hanyalah dirinya. Malam itu, setelah kabut menghilang dan pasar kembali sunyi, Mang Budi duduk termenung di depan gerobak dodolnya. Api kecil dari pelita bambu menari pelan, menyinari wajahnya yang mulai menua tapi tetap menyimpan ketegasan. Ia tahu, pertarungan tadi hanyalah ujian pembuka. Kekuatannya kini tak lagi cukup hanya dengan ajian lama. Jagapati telah berkembang, menyatu dengan kegelapan dari tanah yang dalam. Dan untuk menghadapinya, Mang Budi harus kembali ke tempat di mana semua ilmu ini bermula. Pagi-pagi sekali, sebelum ayam berkokok, Mang Budi melipat kain dodol, menyimpan gerobaknya, lalu meninggalkan pasar tanpa banyak bicara. Ia hanya menitipkan pesan pada Bu Erna, "Kalau nanti ada yang tanya kemana saya, bilang saja saya pulang sebentar, ke tanah asal." Ia lalu berjalan ke terminal bus, menyamar dalam keramaian seperti warga biasa. Tapi di hatinya, ia tahu, perjalanan ini bukan perjalanan pulang biasa. Ini perjalanan jiwa. Setelah 6 jam perjalanan darat, ia tiba di kaki Gunung Pulosari, Banten. Di sanalah dahulu ia menimba ilmu bersama gurunya, Eyang Arya Wisesa, sebelum Eyang wafat dan para muridnya berpencar, membawa ajaran ke jalan masing-masing.
Di tengah hutan, Mang Budi membuka jalan setapak yang dulu tertutup oleh pepohonan. Kakinya menjejak tanah dengan penuh hormat. "Assalamualaikum, tanah leluhur. Aku kembali," bisiknya. Ia tiba di sebuah batu besar berbentuk menyerupai wajah manusia, tempat di mana Eyang Arya dulu bertapa dan tempat para murid bersumpah menjaga keseimbangan alam. Mang Budi duduk bersila di depannya, menaburkan bunga 7 rupa, lalu menutup mata. Dalam hening yang dalam, ia masuk ke dalam alam rasa, di mana jiwanya bertemu dengan roh-roh para leluhur. Udara di sekelilingnya berubah, pohon-pohon bergetar halus, dan dari kabut muncul sosok berjubah putih, Eyang Arya Wisesa. "Budi, kau datang lagi." Setelah sekian lama, suara Eyang menggelegar tapi lembut. Mang Budi menunduk, air mata mengalir perlahan. "Eyang, Jagapati telah kembali. Ilmunya semakin hitam. Aku tak yakin kekuatanku cukup untuk menghentikannya." Eyang tersenyum samar, "Ilmu bukan di tangan, bukan di dada, tapi di hati. Kau telah menahan kekuatanmu terlalu lama. Kini, waktunya membuka segel terakhir Brajamusti." Dengan gemetar, Mang Budi membuka simpul di sabuk pusaka Brajamusti. Cahaya terang menyilaukan keluar dari dalamnya. 3 simbol kuno muncul dari cahaya itu: api, tanah, dan jiwa. "Kau harus menyatu dengan ketiganya. Tapi ingat, semakin besar cahaya, semakin besar pula bayangan yang akan mengejarnya," ujar Eyang, sebelum sosoknya perlahan memudar. Angin kencang berputar mengelilingi Mang Budi, seperti badai dalam jiwa yang dilepaskan. Malam itu, di lereng Gunung Pulosari, Mang Budi duduk bersila di atas batu, tubuhnya menyala dengan cahaya ajian Brajamusti yang telah sempurna. Hawa panas memancar hingga ke tanah, membakar dedaunan di sekelilingnya, tapi ia tetap tenang, seperti gunung api yang tahu kapan harus meletus. Ia telah siap, perjalanan pulangnya telah selesai. Kini waktunya kembali, bukan sebagai penjual dodol, tapi sebagai penjaga cahaya terakhir di antara manusia. Sementara itu, di Cirebon, langit tiba-tiba berubah kelabu. Di sudut kota, Ki Jagapati tertawa dalam pelataran candi tua yang telah dikubur sejarah. "Budi sudah membuka segel terakhir, berarti perang sudah resmi dimulai. Aku tunggu kau di medan kehancuran." Dan malam pun menutup lembaran hari dengan firasat yang tidak biasa, bahwa pertarungan antara terang dan gelap, antara dua saudara seperguruan, akan mengguncang bukan hanya pasar, tapi seluruh sendi kekuatan tak kasat mata di tanah Jawa. Malam Jumat Kliwon di Pasar Pagi Cirebon selalu menyimpan aura mistis. Namun malam itu, kegelapan yang menyelimuti pasar bukan hanya datang dari langit yang gelap pekat, melainkan dari energi hitam yang bergolak di udara. Lampu-lampu pasar meredup dan angin dingin berhembus kuat, membuat pedagang dan pembeli yang tersisa bergidik ketakutan. Suara gemerisik di balik lapak-lapak mulai terdengar, seperti bisikan arwah yang tak tenang. Mang Budi berdiri di tengah pasar, sabuk Brajamusti di pinggangnya berkilat lembut. Ia mengangkat tangan, membentuk lingkaran pelindung dari cahaya keemasan yang melingkupi seluruh area pasar. Wajahnya tegang, matanya berkilat waspada. Ia tahu malam ini adalah waktu yang dipilih Jagapati untuk melancarkan serangannya yang paling dahsyat. Ilmu pemanggil arwah dan kegelapan akan beradu dengan ajian Brajamusti yang ia peluk erat. Dari kejauhan, bayangan gelap mulai muncul, perlahan berubah menjadi sosok-sosok menyeramkan. Arwah-arwah penasaran, makhluk halus yang marah, dan mayat hidup yang tersesat di antara dua dunia. Mereka bergerak tanpa suara, menyebar ke seluruh pasar, mencoba menerobos lingkaran cahaya Mang Budi. Jeritan mencekam pecah saat makhluk-makhluk itu merangsek, tetapi setiap kali mereka menyentuh cahaya, tubuh mereka terbakar dan menghilang menjadi debu hitam. Mang Budi mulai melafalkan mantra-mantra kuno, suaranya bergetar seperti angin badai. Ia menarik energi dari tanah dan langit, menyatukan elemen api, tanah, dan jiwa dalam lingkaran kekuatan yang tak terlihat. Cahaya di sekelilingnya semakin kuat, menembus kabut dan menghalau makhluk kegelapan. Namun Jagapati tidak tinggal diam, ia muncul dari balik bayang-bayang, tertawa dingin, dan melontarkan mantra gelap yang mengguncang pasar. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Mang Budi retak, menganga seperti mulut raksasa yang siap menelan. Makhluk-makhluk baru muncul dari dalam bumi, lebih kuat dan lebih kejam. Namun Mang Budi tetap teguh, menahan serangan demi serangan dengan kekuatan ajian Brajamusti. Wajahnya penuh kesakitan, tubuhnya berkeringat, tapi tekadnya tak pernah goyah. Ia tahu jika lingkaran pelindung ini runtuh, maka kehancuran akan menyebar ke seluruh kota. Di tengah pertempuran,
Terdengar teriakan dari arah gerobak dodol. Bu Erna dan beberapa pedagang berusaha mengusir makhluk-makhluk yang mencoba mencuri dagangan mereka. Mang Budi mengangkat tangan, menciptakan gelombang energi yang mendorong makhluk itu jauh. "Kuatkan iman dan hati kalian. Kita tidak sendiri," serunya penuh semangat. Para pedagang mulai berdoa bersama, memancarkan energi positif yang membantu memperkuat pertahanan. Saat jarum jam menunjukkan tengah malam, serangan Jagapati mulai melemah. Makhluk-makhluk yang tersisa menghilang satu persatu, ditarik kembali ke dunia gelap dari mana mereka datang. Pasar pagi Cirebon kembali damai, tetapi wajah Mang Budi menunjukkan kelelahan luar biasa. Ia tahu malam ini hanyalah babak awal dari peperangan panjang yang belum usai. Di balik kegelapan malam Jumat Kliwon, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus melindungi pasar dan orang-orang yang dicintainya, sampai titik darah penghabisan. Keesokan harinya, setelah malam penuh pertarungan, pasar pagi Cirebon masih menyisakan jejak ketegangan. Mang Budi duduk termenung di bawah pohon mangga besar, tubuhnya lelah tapi mata tajamnya masih menyala waspada. Ia tahu, Jagapati tak akan menyerah begitu saja. Sementara ia beristirahat sejenak, sebuah sosok muncul dari arah jalan utama pasar, seorang lelaki tua berpakaian sederhana tapi aura kekuatannya terpancar jelas, seperti gunung yang diam tapi kokoh. "Budi, sudah lama aku mencari kau," suara itu bergetar penuh makna. Mang Budi menatap lelaki tua itu dengan penuh tanda tanya. "Aku Arya Prabowo, murid lama Eyang Arya Wisesa dari Jawa Timur. Aku datang bukan hanya untuk bertemu, tapi untuk bergabung melawan Jagapati." Aura lelaki itu memancarkan kehangatan dan kedalaman ilmu yang tak kalah dari Mang Budi sendiri. Sebuah harapan baru mulai tumbuh di hati Mang Budi. Arya Prabowo bercerita tentang perjalanannya jauh dari timur, belajar dan menyempurnakan ilmu Brajamusti yang diwariskan oleh Eyang Arya. Ia mengetahui kembalinya Jagapati dari pesan leluhur dan gelombang energi gelap yang menyebar dari Cirebon. "Ilmu Brajamusti kita bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi juga keseimbangan jiwa dan alam," ujarnya tegas. "Bersama, kita bisa mengusir kegelapan yang mengancam pasar dan seluruh negeri ini." Mang Budi merasa lega sekaligus terharu. Ia tahu betul beban yang dipikul, dan kini tidak sendiri lagi. Dengan bergabungnya Arya Prabowo, peluang melawan Jagapati jadi lebih besar. Mereka pun mulai merancang strategi, menyusun siasat agar tidak lagi terserang secara mendadak seperti sebelumnya. "Kita harus buat Jagapati lengah, dan memancingnya keluar dari persembunyian," kata Mang Budi. Hari-hari berikutnya, mereka berdua berlatih bersama di balik pasar, mengasah kekuatan fisik dan spiritual. Arya Prabowo mengajarkan teknik-teknik baru Brajamusti yang menggabungkan meditasi batin dan serangan energi yang terfokus. Mang Budi pun mulai merasakan peningkatan kemampuan, tubuhnya menjadi lebih kuat dan pikirannya lebih jernih. Kedekatan mereka seperti saudara seperguruan yang lama terpisah. Namun di balik latihan itu, bayangan Jagapati terus mengintai. Di sebuah goa tersembunyi di kaki gunung, ia mengamati dari jauh, merancang serangan balasan. "Kalian boleh bersekutu," gumamnya dingin, "tapi kegelapan akan tetap menang. Brajamusti yang kalian pegang hanyalah cahaya kecil yang akan kugelapkan." Ia mengangkat tangan, memanggil makhluk-makhluk bayangannya untuk bersiap membalas. Malam pun tiba dengan dinginnya yang menusuk tulang. Di pasar pagi Cirebon, Mang Budi dan Arya Prabowo duduk bersila, memusatkan energi, membentuk benteng batin yang tak terlihat. Dua jiwa Brajamusti menyatu, bersiap menghadapi gelombang kegelapan berikutnya. Mereka tahu, pertarungan ini bukan hanya untuk mereka, tapi untuk masa depan pasar dan seluruh warga yang bergantung pada kedamaian. Malam datang menyelimuti pasar pagi Cirebon dengan pekat yang tidak biasa. Angin dingin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah dan kemenyan yang terbakar. Di tengah kegelapan itu, bayangan-bayangan mulai bergerak dengan lihai, membelah malam seperti ular hitam yang meluncur tanpa suara. Mereka adalah makhluk ciptaan Jagapati, perwujudan dari ilmu hitam yang mengintai untuk merusak kedamaian. Mang Budi dan Arya Prabowo sudah menunggu di pusat pasar, berdiri berdampingan, membentuk benteng energi Brajamusti yang kuat. Namun, kali ini serangan Jagapati berbeda. Makhluk-makhluk bayangan itu tak lagi menyerang secara frontal, melainkan menyusup diam-diam, menyelinap di antara para pedagang dan pembeli. Mereka merasuki tubuh manusia, menjadikan mereka alat kegelapan yang sulit dikenali. Dalam sekejap, suasana pasar berubah kacau. Orang-orang yang tadinya biasa saja tiba-tiba berteriak,
berkelahi tanpa sebab, bahkan ada yang pingsan dengan mata melotot kosong. Ini bukan hanya pertempuran fisik, tapi juga perang jiwa, kata Mang Budi dengan suara tegas sambil mengangkat tangan, berusaha menenangkan kerumunan. Ia memancarkan gelombang cahaya lembut, mencoba mengusir pengaruh hitam yang merasuki. Arya Prabowo menutup mata, memasuki alam batin, mencari akar kegelapan yang mulai menyebar. Ia melihat bayangan hitam besar seperti akar pohon bawah tanah yang tumbuh menyebar di jiwa manusia. Dengan suara rendah, ia mengucapkan mantra khusus, mengirimkan energi penyucian yang menembus setiap tubuh yang dirasuki. Beberapa orang mulai sadar, tapi serangan ini sangat kuat dan cepat, membuat keduanya kewalahan. Di sudut pasar, Jagapati mengawasi lewat cermin hitam, senyum dingin menghias wajahnya yang kelam. Kalian pikir hanya dengan kekuatan fisik bisa melawanku? Lihatlah, aku telah menguasai hati dan pikiran mereka. Ia mengangkat tangan, memperkuat makhluk bayangannya dengan mantra baru yang membuat mereka semakin sulit dilawan. Pasar ini akan menjadi kerajaan kegelapan. Mang Budi menatap Arya Prabowo dengan tegas, kita harus pisahkan yang terserang dan yang masih murni. Ini bukan hanya soal bertarung, tapi juga melindungi jiwa mereka. Mereka pun mulai membagi tugas, Mang Budi berkeliling memberikan perlindungan dan penenangan, sementara Arya Prabowo terus mengirim energi penyucian dari pusat pasar. Perlahan, cahaya Brajamusti mulai mengembalikan keseimbangan. Namun, serangan bayangan yang membelah malam itu membawa luka yang dalam. Beberapa pedagang kehilangan keluarga, ada pula yang tubuhnya berubah dan sulit disembuhkan. Pasar pagi Cirebon kini bukan hanya medan pertempuran, tapi juga ladang ujian bagi jiwa-jiwa yang berjuang mempertahankan harapan. Dalam kelelahan dan kepedihan itu, Mang Budi dan Arya berjanji satu sama lain, mereka tidak akan membiarkan kegelapan menang. Pasar pagi Cirebon kembali sunyi setelah serangan bayangan malam itu. Namun, keheningan ini bukan pertanda damai, melainkan awal dari misteri yang lebih dalam. Mang Budi dan Arya Prabowo berdiri di mulut lorong sempit yang selama ini terlupakan oleh banyak pedagang. Lorong itu gelap dan berbau lembab, penuh dengan reruntuhan dan sampah yang tak pernah dibersihkan. Dari sinilah, mereka yakin, kekuatan gelap Jagapati bersemayam. Dengan pelita di tangan, Mang Budi melangkah pelan memasuki lorong. Setiap langkahnya bergema di dinding batu yang penuh dengan simbol-simbol tua dan lukisan misterius. Di salah satu sudut, mereka menemukan ukiran tanda Brajamusti yang lama, hampir pudar namun masih tersisa. Ini adalah bekas jejak guru kita, kata Arya Prabowo penuh harap. Mungkin tempat ini menyimpan rahasia kunci untuk melawan Jagapati. Saat mereka semakin jauh, lorong itu semakin menyempit dan udara terasa semakin berat. Tiba-tiba, suara gemerisik dari balik tumpukan kayu dan batu membuat mereka terhenti. Dari bayangan muncul sosok berjubah hitam dengan mata merah menyala, pengawal bayangan Jagapati yang setia menjaga rahasia lorong ini. Pertarungan kecil pun tak terelakkan. Mang Budi mengayunkan tangan, memanggil energi Brajamusti, sementara Arya Prabowo menari dengan gerakan cepat, menghindar dan membalas serangan. Setelah pertempuran sengit, pengawal itu mundur, meninggalkan sebuah peti kayu tua yang terkunci rapat. Dengan napas tertahan, mereka membuka peti itu dan menemukan sebuah gulungan kuno bertuliskan mantra dan peta rahasia bawah tanah. Ini lebih dari yang kita duga, bisik Mang Budi. Jagapati menyimpan pusat kekuatannya di bawah pasar, di reruntuhan candi kuno yang tersembunyi. Arya Prabowo mengangguk, ini tempatnya, tapi masuk ke sana bukan hanya soal fisik, tapi juga harus siap menghadapi jebakan dan kutukan. Mereka tahu, untuk mengalahkan Jagapati, mereka harus masuk ke sarang kegelapan itu dan menyingkap misteri yang selama ini tersembunyi dari mata dunia. Kita harus kumpulkan keberanian dan kekuatan. Ini adalah pertarungan terbesar yang akan kita hadapi. Kembali ke permukaan, mereka mulai merencanakan ekspedisi bawah tanah dengan hati-hati. Para pedagang yang trauma masih bergulat dengan rasa takut, tapi harapan mulai muncul karena kehadiran dua jawara Brajamusti ini. Pasar pagi Cirebon adalah nadi kehidupan bagi mereka, dan Mang Budi serta Arya Prabowo bertekad melindungi nadi itu dengan nyawa mereka. Dalam keheningan malam yang dingin, mereka berdua duduk di depan gerobak dodol, menatap langit penuh bintang. Ini baru permulaan, Budi, kata Arya Prabowo lirih. Kita harus bersiap menghadapi kegelapan yang bahkan belum pernah kita bayangkan. Mang Budi mengangguk, matanya membara dengan tekad. Di balik senyuman itu, tersimpan keberanian seorang jawara yang tidak akan pernah menyerah.
Dengan perlengkapan seadanya dan tekad baja, Mang Budi dan Arya Prabowo menuruni tangga batu yang tersembunyi di balik gerobak dodol tua. Bau lembab dan dingin menusuk hidung, menggambarkan kedalaman yang tak terjamah manusia biasa. Di bawah pasar, reruntuhan candi kuno terbentang gelap dan sunyi, tempat yang disebut sebagai pintu neraka oleh penduduk lama yang takut untuk mendekat. Setiap langkah mereka disambut oleh gema yang bergema di lorong-lorong sempit. Dinding penuh dengan ukiran makhluk-makhluk mengerikan dan simbol-simbol aneh yang memancarkan energi gelap. Mang Budi menyentuh salah satu ukiran, merasakan denyut energi negatif yang tertahan ratusan tahun. Ini bukan hanya tempat sakral, katanya lirih, tapi juga perangkap yang mematikan. Tidak lama kemudian, jebakan pertama terbuka. Lantai di bawah mereka retak dan bergeser, mengungkapkan jurang dalam yang siap menelan siapa saja yang lengah. Dengan cekatan, Arya Prabowo menarik Mang Budi ke samping, menyelamatkannya dari kejatuhan. Jagapati telah merancang ini untuk menguji dan membunuh musuhnya, katanya dengan wajah serius. Kita harus lebih berhati-hati. Mereka terus maju, menghadapi berbagai jebakan yang mematikan, dinding yang bergerak, panah beracun yang tiba-tiba melesat, hingga ilusi gelap yang mencoba mengaburkan pikiran mereka. Namun, kekuatan Brajamusti melindungi mereka dari bahaya terbesar. Aura keemasan dari kedua jawara itu menerangi lorong-lorong kelam, memberi mereka harapan dan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sebuah ruangan besar dengan altar batu di tengahnya. Di atas altar, tergeletak sebuah benda berkilau, sebuah keris berukir naga yang memancarkan cahaya merah darah. Mang Budi merasakan energi kuat dari keris itu. Ini mungkin sumber kekuatan Jagapati, bisiknya. Namun, begitu ia menyentuh keris, suara tawa dingin menggema dari sudut gelap ruangan. Jagapati muncul dari bayangan, tatapannya penuh amarah dan kebencian. Kalian berani sampai ke sini, tapi ini adalah akhir perjalanan kalian. Serunya, ia mengangkat tangan, dan kegelapan menyelimuti seluruh ruangan. Pertarungan pamungkas pun dimulai, dua jawara Brajamusti melawan sang penguasa bayangan dalam pertarungan yang menentukan nasib pasar pagi Cirebon dan jiwa-jiwa yang bergantung padanya. Gelap melingkupi ruangan itu, hanya diterangi oleh kilatan api keris naga merah darah di tangan Jagapati. Mata Mang Budi dan Arya Prabowo menyala penuh tekad, tak gentar menghadapi bayangan hitam yang selama ini menjadi ancaman. Ini bukan hanya soal kekuatan, tapi juga hati dan jiwa, bisik Mang Budi, menyiapkan diri menghadapi serangan yang akan datang. Jagapati melesat maju, menyerang dengan kecepatan luar biasa. Setiap pukulan dan tendangannya disertai ledakan energi gelap yang mengguncang reruntuhan candi. Mang Budi dan Arya Prabowo berkoordinasi, menggabungkan ilmu Brajamusti mereka untuk menghadang dan membalas serangan itu. Tubuh mereka seolah menjadi satu, gerakannya lincah dan terarah, menandingi kekuatan gelap Jagapati. Pertarungan semakin sengit, tiupan angin kencang dan debu beterbangan memenuhi ruangan. Jagapati mengeluarkan mantra terlarang, mengubah ruangan menjadi lautan bayangan yang berusaha menelan kedua jawara itu. Namun, dengan kekuatan batin dan latihan keras mereka, Mang Budi dan Arya mampu menyalurkan energi Brajamusti dalam bentuk cahaya emas yang menembus kegelapan, memecah bayangan dan mantra jahat. Saat pertarungan memasuki klimaks, Mang Budi berhasil meraih keris naga itu dan berhadapan langsung dengan Jagapati. Dengan suara tegas, ia mengucapkan mantra penyucian, mengalirkan energi suci ke dalam keris. Kilatan merah darah di keris berubah menjadi cahaya putih yang membakar kegelapan. Jagapati menjerit kesakitan, tubuhnya mulai memudar seperti kabut yang tersapu angin pagi. Dalam detik-detik terakhir, Arya Prabowo menambah kekuatan dengan mantra penutup, menutup pintu neraka yang selama ini menjadi sumber kekuatan Jagapati. Bayangan gelap meledak menjadi ribuan serpihan cahaya yang melayang dan menghilang di udara. Pasar pagi Cirebon kembali tenang, udara segar dan harapan baru memenuhi ruang itu. Mang Budi dan Arya berdiri berdampingan, kelelahan tapi penuh kemenangan. Mereka tahu perjuangan belum sepenuhnya usai, tapi ancaman terbesar sudah lenyap. Pedagang dan warga yang selama ini hidup dalam ketakutan mulai muncul, menyambut keduanya dengan harapan dan rasa syukur yang tulus. Pasar yang dulu kacau kini kembali hidup dan penuh semangat. Di balik kemenangan itu, Mang Budi menatap langit-langit reruntuhan dengan senyum tipis. Ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan kita menjaga kedamaian. Arya Prabowo mengangguk, kita harus terus waspada, karena kegelapan selalu mencari celah untuk kembali. Dengan tekad itu,
Mereka berdua melangkah keluar dari lorong gelap menuju cahaya pagi yang menjanjikan masa depan cerah bagi Pasar Pagi Cirebon. Setelah kegelapan itu menghilang, Pasar Pagi Cirebon berubah menjadi tempat yang penuh kehidupan dan harapan. Mang Budi dan Arya Prabowo menjadi legenda hidup yang kisahnya diceritakan dari mulut ke mulut oleh para pedagang dan pengunjung pasar. Mereka bukan hanya jawara, tapi juga pelindung yang menjaga kedamaian dan keadilan di tanah itu. Hari-hari berlalu dengan damai, tapi bukan berarti mereka berdua beristirahat. Mang Budi masih terus mengasah ilmu Brajamusti dan mengajarkan para pemuda di pasar untuk menjaga warisan mereka. Arya Prabowo membuka sekolah kecil, tempat para generasi muda belajar ilmu bela diri dan nilai keberanian yang sesungguhnya. Ganda Goci yang dulu menjadi penguasa pasar dan musuh utama, kini menghilang tanpa jejak setelah kekalahannya. Beberapa orang berspekulasi dia bersembunyi dan merencanakan balas dendam, tapi yang pasti, pasar tidak pernah lagi merasakan bayangannya yang kelam. Kedamaian itu menjadi hadiah terindah bagi para pedagang dan warga sekitar. Suatu sore, saat matahari mulai merunduk ke ufuk barat, Mang Budi duduk di bangku kayu depan gerobaknya. Ia menatap langit jingga dan tersenyum kecil. Dalam hatinya, ia tahu perjuangan menjaga kedamaian adalah tugas yang tidak pernah usai. Namun, ia yakin, selama ada semangat dan kebersamaan, kegelapan tidak akan pernah menang. Arya Prabowo datang membawa segenggam bunga dan duduk di sampingnya. Pasar ini adalah rumah kita, katanya lembut. Kita tidak hanya melindunginya dari musuh, tapi juga dari lupa akan arti keberanian dan persaudaraan. Mang Budi mengangguk, merasa bangga dengan perjalanan panjang yang mereka lalui bersama. Di ujung lorong pasar, seorang pemuda berdiri mengamati dari jauh. Ia membawa semangat baru dan tekad yang membara, siap menjadi penerus Mang Budi dan Arya Prabowo. Pasar Pagi Cirebon kini bukan hanya saksi bisu pertarungan legenda, tapi juga tempat lahirnya jawara-jawara baru. Langit malam menutup hari itu dengan gemerlap bintang, menyaksikan bahwa kedamaian telah kembali. Pasar yang dulunya penuh dengan bayangan kelam kini dipenuhi cahaya dan tawa. Sebuah bab baru dimulai, sebuah kisah yang akan terus hidup di hati setiap insan yang mencintai tanah mereka. Dengan demikian, cerita tentang Ganda Goci, Mang Budi, dan Pasar Pagi Cirebon pun berakhir, meninggalkan pesan abadi tentang keberanian, persahabatan, dan perjuangan tanpa henti melawan kegelapan. Fajar belum sepenuhnya menyingsing di ufuk timur, tapi hiruk-pikuk Pasar Pagi Cirebon sudah menggeliat bagai raksasa yang bangun dari tidur. Pedagang mulai membentangkan terpal, ibu-ibu menawar harga sayur, dan aroma ikan asin bercampur dengan bau tanah basah menciptakan simfoni khas pagi itu. Namun di balik semua keramaian itu, ada ketegangan yang mengintai, sebuah teror tak terlihat yang membuat banyak wajah tertunduk saat sosok itu melangkah. Dialah Ganda Goci, lelaki bertubuh gempal, kepala pelontos, dan dada bidang dipenuhi tato naga bersisik merah yang seolah hidup di balik singlet lusuhnya. Suaranya serak seperti karat, dan tatapannya menyimpan ancaman yang tak perlu diucap. Tak ada yang berani menyapanya kecuali dengan suara gemetar, sebab di tangannya, pasar ini adalah kerajaan yang dibangun dari ketakutan dan darah. Ia bukan sekadar preman, tapi raja bayangan yang menentukan siapa boleh hidup tenang dan siapa harus menderita. Pagi itu, langkah Goci terdengar nyaring di lorong sempit pasar. Para pedagang buru-buru menyodorkan amplop, uang keamanan, begitu mereka menyebutnya, meski tak ada yang merasa aman. Seorang pemuda penjual ayam, baru 3 bulan jualan, terlambat menyerahkan jatah dan langsung diseret ke belakang kios, hanya untuk kembali dengan muka lebam dan mata bengkak. Tak ada yang menolong, semua hanya menunduk, pura-pura sibuk menyusun dagangan. Gua udah bilang, pasar ini punya gua. Yang gak nurut, gua kubur hidup-hidup di bawah los sayur. Teriak Goci, menyiram wajah anak muda itu dengan air kotor dari ember. Kata-katanya menyayat, bukan hanya kepada korban, tapi kepada seluruh pasar yang sudah terlalu lama dibungkam oleh kekuasaan gelap. Meski kejam, Goci punya caranya sendiri untuk menjaga keteraturan. Tak ada maling yang berani beraksi di bawah kekuasaannya, dan tak ada pedagang luar kota yang boleh masuk tanpa restunya. Ia menanam orang-orangnya di tiap sudut pasar, mata dan telinga yang siap melaporkan setiap gerakan mencurigakan. Bahkan satpam pasar pun hanya berani mengangguk hormat padanya, seperti bawahannya sendiri. Namun di balik segala kekuasaannya, Goci bukan tanpa musuh. Beberapa kali ada yang mencoba menantangnya, pendatang baru, tukang silat, bahkan mantan tentara. Tapi semuanya berakhir dengan luka, aib,
atau raib tanpa jejak. Konon, Goci menyimpan ajian rawa rontek dari guru mistis di kaki Gunung Ciremai, ilmu kebal yang membuatnya tak bisa mati walau tubuhnya tercabik. Pagi itu, langit Cirebon tampak berbeda. Awan bergulung tebal di atas pasar, meski tak ada tanda-tanda hujan. Burung-burung enggan terbang rendah, dan seekor kucing tiba-tiba melolong saat Goci melangkah melewati warung kopi. Beberapa pedagang merasa merinding, tapi tak tahu kenapa. Seolah alam pun mulai gelisah akan sesuatu yang tak mereka mengerti. Dan di kejauhan, dari balik kerumunan, seorang pria tua dengan gerobak dodol mendorong dagangannya perlahan. Sorot matanya tajam tapi tenang, wajahnya bersih meski dipenuhi kerutan waktu. Ia baru datang semalam dari arah barat, dan belum tahu bahwa pasar ini dikuasai oleh seorang iblis bercambuk besi. Atau mungkin, justru ia datang karena sudah tahu. Gerobak kayu itu melintasi lorong pasar dengan pelan namun pasti, roda-rodanya berderit lirih seolah membawa beban tak hanya dagangan, tapi juga cerita panjang dari tanah seberang. Di atasnya, tumpukan dodol hitam pekat dibungkus daun kelapa kering tersusun rapi, menguar aroma manis yang anehnya mampu menembus bau amis ikan dan anyir darah kekuasaan Goci. Sang penjual, pria berusia sekitar 60-an dengan kopiah lusuh dan kain sarung digulung setinggi betis, tersenyum ramah pada siapapun yang dilewatinya. Wajahnya teduh, tapi menyimpan sesuatu yang tak mudah ditebak, seperti lautan yang tenang tapi dalam dan kelam. Dodol Banten, dodol asli, manisnya nyusup sampai ke tulang, begitu seruannya, lirih tapi mantap. Beberapa pedagang yang awalnya takut-takut mulai mengintip dari balik lapaknya. Mereka heran, siapa kakek ini yang berani berdagang tanpa izin Goci. Tapi sesuatu dalam dirinya membuat orang enggan memperingatkan. Ada hawa yang ganjil di sekeliling pria itu, bukan menyeramkan, tapi menenangkan secara tak wajar. Seorang ibu penjual sayur, yang biasanya ketakutan tiap kali melihat orang baru, malah berani menyapa. "Dodolnya berapa, Mang?" tanyanya. Pria itu tersenyum, menyerahkan sebungkus kecil. "Cobain dulu, Bu. Kalau cocok, baru beli," ucapnya ringan. Si ibu mencicip, dan matanya membelalak. "Astagfirullah, ini enak pisan," serunya sambil mengacungkan jempol. Pedagang lain mulai mendekat, penasaran. Tak butuh waktu lama, gerobak Mang Budi dikerubuti pembeli. Dodolnya laris manis. Anak-anak kecil pun datang berebut, dan tanpa diminta, Mang Budi membagikan potongan kecil untuk mereka. "Rejeki jangan disimpan sendiri, harus ngalir, biar berkah," ucapnya sambil mengelus kepala seorang bocah dengan penuh kasih. Orang-orang mulai berbisik, siapa dia sebenarnya, kenapa dia tak gentar sama sekali. Dari kejauhan, salah satu anak buah Goci memperhatikan kejadian itu dengan kening berkerut. Pria tua itu bukan hanya berdagang tanpa izin, tapi juga menarik simpati warga. Sebuah ancaman tak kasat mata. Ia segera melapor pada Goci yang sedang duduk di warung kopi, merokok sambil menghitung uang setoran. "Bos, ada orang tua aneh jualan dodol. Orang-orang langsung suka dia, nggak pakai izin, tapi santai banget." Goci menghentikan hitungannya, matanya menyipit. "Orang tua, gerobak dodol," gumamnya. Ia membanting puntung rokok ke tanah. Berani-beraninya masuk wilayah gua tanpa izin. Gak kenal tempat rupanya. Hawa panas langsung menguar dari tubuhnya. Orang-orang di sekitar diam seribu bahasa, tahu bahwa badai sedang menunggu waktu untuk meledak. Sementara itu, Mang Budi duduk di sudut pasar, menyeduh kopi yang dibelinya dari warung sederhana. Matanya memandangi keramaian dengan tenang, seolah tak ada yang bisa mengganggu batinnya. Ia tahu betul di mana ia berada. Ini bukan sekadar pasar, ini medan ujian. Tempat di mana kegelapan berkuasa dan cahaya diuji. Ia tak datang hanya untuk berdagang, tapi membawa misi yang lebih besar dari sekadar dodol. Angin pagi mulai berubah arah. Awan masih menggantung rendah. Burung-burung masih enggan bersuara, dan di bawah langit Cirebon yang murung, dua kutub kekuatan mulai saling mendekat. Satu dari kekuasaan yang dibangun lewat teror, satunya lagi dari ketenangan yang tumbuh dari laku tapa dan ilmu yang disimpan dalam diam. Pasar pagi akan segera menjadi medan benturan takdir. Keesokan harinya, pasar pagi Cirebon terasa berbeda. Pedagang-pedagang membuka lapak dengan gerak canggung, mata mereka sesekali melirik ke arah jalan masuk, seolah menanti sesuatu yang menakutkan datang dari sana. Berita tentang penjual dodol misterius dari Banten menyebar cepat, bagai angin membawa kabar keramat. Semua tahu, Goci tak akan tinggal diam.
Dan bila Goci sudah bergerak, selalu ada darah yang tumpah. Di sudut pasar, Mang Budi sedang membereskan gerobaknya. Wajahnya tetap tenang, senyum tipisnya tak berubah. Ia